Numpang tangut Nggih. semerep griyane Pak Guru Andi. Wonten, nggih niki. 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 Oh, di pojok itu. Nggih niki. Saya nanya nih, Nggih. Pak Guru Andi itu berapa tahun ngajar? Saya kok lupa berapa tahunan Lama ya? Tapi sudah lama itu. Ngajarnya Pak. di mana, Bu? Rung Dendeng, Pak. Eh? Tengah Rung Dendeng. Di mana itu? Jauh ya dari sini? Jauh. Tengah hutan. Oh, di tengah hutan. Ikut Jombang itu. Ikut Pak. Jombang. Iya. Terus setahu sampean, Pak Andi orangnya kayak apa? Baik. Baik, sama tetangga ya baik. Baik. Terus saya nanya lagi, sampean tahu nggak sepeda Pak Andi udah berapa kali ganti sepeda? Wah, beberapa kali Pak, sepeda gimana toh jalannya itu tengah hutan ya, gitu ya. Dikit-dikit ya rusak toh Pak sepeda. Oh gitu. Ya. Saya nanya nih, seumpama Pak Andi dapat hadiah sepeda, sampean setuju nggak? Setuju. Bener? Bener. Ya, jadi ini. Sekarang dapat hadiah gitu dah. Ya, setuju. Setuju. Ya, jadi gini, rumahnya Pak Andi di situ dan saya kepingin memastikan bahwasannya saya nggak salah orang. Jadi menurut informasi ibunya, Pak Andi ini memang kerja jadi guru dan sudah lama. Ya, tapi ya Pak ya kasihan, ini tengah hutan Pak, Senin Semarang kalau Kerjanya hujan, di tengah hutan. Ya. Terus kalau hujan Bu kayak apa? Sepedanya itu enggak rupa sepeda. Sepedanya nggak rupa sepeda itu, kalau bahasa Indonesia itu apa ya, nggak kelihatan sepeda Ya, karena itu loh, banyak apa itu namanya tanah. ya. Ya. Informasi Pak Andi sudah 10 kali ganti sepeda, bener? Ya, Mungkin ya? kemungkinan ya. Kan cepet rusak Pak itu. Oh, gitu Jalannya ya? kan jelek. Berarti nurut ibunya bahwasanya Pak Andi berhak dapat sepeda karena memang dia guru baik ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Bu, makasih ya, saya tak ke sana ya. Ya. Ayo kita ke sana. Itu dekat rumahnya ternyata. Ya, itu rumahnya. Ayo. Oh my God, kasihannya. Iya. Turun yuk. Itu orangnya di depan. Orangnya di depan. Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Pelan-pelan kita bikin kejutan. Assalamualaikum, Mas. Rumahnya Pak Andi? Iya. Guru? Iya. Jenengan apa nih? Adik? Temannya. Teman nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Andi ya? Nggih. Kok santai? Nggak ngajar? Niki kan tasik libur, Pak. Oh gitu. Pertama libur puasa belum selesai. Bener sampean ngajar? Benar. Sudah berapa lama ngajar Pak? 17 tahun. 17 tahun. Pak Andi, kaget nggak kalau saya kesini? Kaget, Pak. Sampean pernah nggak? Sampean sudah berapa kali beli sepeda motor bekas? Ya sebenarnya lebih dari 10, Pak. Cuma yang saya ingat itu ya 9. 9. Iya. Semuanya sudah ada surat-suratnya? Alhamdulillah meskipun saya orang nggak punya, semua saya tahu aturan, Pak. Lengkap semua. Kalau seumpama ada orang yang ngomong bahwasanya Pak Andi beli sepeda motor tanpa surat kayak apa? Ayo. Bener, enggak pernah punya salah. Nggak punya, Pak. Bener. Iya. Kalau nanti saya membuktikan bahwasanya ada orang yang pernah jual sepeda motor bekas tanpa surat sama sampean kayak apa? Ya saya nggak. Ayo coba ikut sama saya. Tenang ya. Iya. Coba Mas lihat ya. Bener ini. Benar. Sampean ini bener loh ya. Ini sampean ngomong sama polisi loh ya. Iya, Pak. Dipertanggungjawabkan loh ya. Ya meskipun saya orang nggak punya, tapi saya selalu jujur, Pak. Kalau misalkan nanti bener-bener motor itu bener-bener motor yang nggak bener dan sempat sampean beli, berani tanggung jawab? Berani, Pak. Bener. Benar. Sebentar, saya cek dulu surat-suratnya. Ini ya. Ini saya lihat dulu. Kalau memang nanti benar-benar sampean pernah beli sepeda motor, ternyata sepeda motor itu tidak ada suratnya, resiko sampean tanggung. Iya. Bener ya, sampean jangan iya loh ya, beneran loh ya. Bentar. Mana suratnya? Terus kenapa sampean beli sepeda motor kok nggak kok selalu yang rusak-rusak, yang protolan? Ya gimana lagi, Pak, punyanya duitnya seperti itu. Oh gitu. Yang penting kan meskipun protolan kan apa itu suratnya lengkap, Pak. Bener. Iya. Berarti ini kalau bener-bener nanti ini pernah sampean beli sepeda motor ini, resiko ditanggung. Iya. Ayo coba lihat. Sampean pernah beli motor sepeda kayak gitu enggak? Pernah. Kalau sampean tak kasih ini jadi punyanya sampean, seneng enggak? Ya. Punyanya sampean ini. Ya alhamdulillah, Pak.
rezekinya sampean. Iya. Ya Ken- Allah. Ya Allah. Rezekinya sampean. Matur suwun, Pak. Wis ini Sampai haknya ketemu. sampean, ini rezekinya sampean. Iya. Allah yang ngasih buat sampean. Nggih. Ya? Nggih. Seneng ya? Nggih, alhamdulillah, Pak. Jadi guru yang kenapa nangis? Terharu aja, Pak. Saya nggak nyangka seperti ini ya. Kenapa nangis? Nggak nyangka kalau ada seperti ini. Saya nggak nyangka tadi ada tamu seperti ini. Ayo kita turunkan sama-sama yuk. Ayo Mas, turunkan Mas. Ayo Mas, turunkan Mas. Bantu Mas. Itu tuh. Didik apa? Maju sih, maju sih. Enggak itu. Bukan gitu. Ya, sip. Ya, yuk. Ayo Pak Andi, bantuin Pak Andi. Sik. Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng nggak Pak Andi? Bawa ke sana dong. Tunjukkan aja. Panggil istrinya. Kalau panggil istrinya kayak apa? Dek gitu. Dek. Panggil dong. Dek. Ah, itu istrinya tuh. Coba dinyalain dong. Coba di anu dulu. Sini. Sampai. Ayo coba di double starter. Wah. Seneng enggak? Ayo, nangis. Standar dulu. Seneng enggak? Ya, alhamdulillah senang, Pak. Bu, ini BPKB-nya nih. Saya tambahin lagi uang 3 juta untuk beli sepatu, untuk beli tas, untuk beli perlengkapan selama sampai ngajar. Mau diterima? Ya Allah, Pak. Maafkan suwun, Pak. Ngapun. Ya. Ini penghargaan buat seorang guru yang selama 17 tahun dia mengajar di daerah pedalaman di tengah hutan. Ya. Meskipun dengan gaji 300 namun mengalahkan semangatnya. Beliau Pak Guru Andi namanya, asli dari Lamongan, namun dia ngajar di tengah hutan. Ya, di daerah pedalaman Jombang, Di Pak. daerah pedalaman Jombang. Sudah berapa lama? 17 tahun. 17 tahun ya. Gini caranya. Nah ini Pak Andi ya. Jadi dia selama 17 tahun ngajar di daerah pedalaman Jombang dengan honor 300.000. Namun dia dengan semangatnya terus mengajar demi mewujudkan kecerdasan bangsa dan negara Indonesia. Sekarang saya tanya nih Pak Andi, sampai per hari habis bensin berapa? Kurang lebih minim itu 35.000, Pak. Minim itu pun beli bensin, namun beli bensin. Beli 35.000. Enggak makan, enggak apa, belum sepeda rusak. Belum Itu sepeda cuma rusak. beli bensin aja. Berarti selama 17 tahun ini kalau dari gaji cukup nggak? Ya enggak cukup sama sekali, Nggak Pak. cukup, Lebih ya? dari kurang. Lebih dari kurang. Sekarang saya tanya, kenapa kok sampai masih punya semangat untuk ngajar? Dulu kan itu kan saya di tahun 2006 itu di sana itu enggak ada yang mau mengajar, Pak. Pas saya masuk itu. Tidak ada yang mau ngajar. Ngajar saya itu baru SMA. Terus saya ada kabar, terus saya teringat hati saya ini tersentuh. Berarti sampai jadi guru itu semenjak SMA. Sejak SMA Sudah ngajar. Sudah ngajar. Sampai sekarang. Iya. 17 tahun. Iya, saya SMA di Satu Bluluk. SMA 1 Meluluk sudah ngajar di sana. Lamongan ya. Kenapa alasannya kok nggak ada yang mau ngajar, Pak? Waktu itu medannya berat, Pak. Jadi di tahun itu tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Ada yang mau cuma orang di situ. Gitu. Dan sekarang sudah jadi PNS. Sekarang sudah jadi PNS. Iya, orang- Bapak belum sekarang. Belum. Berarti kalau mau PNS Jombang berarti ya? Iya. Iya, karena ngajarnya di Jombang. Namun karena sampean putra Lamongan ngajar di Jombang mungkin itu kendalanya. Namun Allah itu tetap akan ngasih rezeki sampean buat orang-orang yang ikhlas ya. Iya. Sudah berapa generasi yang sudah jadi orang ya? Udah Ya, banyak ya? Bahkan murid saya itu kebanyakan sudah punya mobil, Pak. Dan sudah ada yang jadi guru itu 2. Muridnya sampean. Iya. Berarti semenjak SMA sampai sudah jadi guru. Ya, SMA itu saya masih ibaratnya
baru keluar ijazah saya sudah masuk. Oh, sudah masuk di sana. Karena Ya? kendala di situ tidak ada yang mau ngajar. Gak ada yang mengajar. PNS-nya cuma 1 orang, Satu orang. kepala sekolah dan 1 guru. Masya Allah ya Di teman-teman. tahun 2006 itu. Terus untuk sepeda sampean sekarang kondisinya rusak, nggak ada yang bisa dipakai. Ini yang cuma ini Pak yang dipakai, yang di dalam rusak. Berapa yang rusak? 1. Satu ya. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah memang bener-bener pas Pak ya sepeda ini ya. Alhamdulillah Pak, pas. Tetap saya syukuri. Pakai keren-keren gitu ya. Yang Ya, laju ya. Jadi ya saya gunakan sebaik mungkin lah. Alhamdulillah, Yang penting ya. ada manfaatnya bagi orang lain. Insya Allah. Terus Pak Andi jadi gini, biar teman-teman percaya bahwasannya Pak Andi ini sudah 17 tahun ngajar ya. Sudah 17 tahun mengabdi dengan menghabiskan kurang lebih 10 unit sepeda motor ya. Makanya hari ini kami antarkan sebuah motor trail. Boleh enggak kalau saya mau ngecek medannya sampean itu kayak apa sih? Monggo dengan senang hati Pak. Boleh ya? Boleh. Oke teman-teman, kita akan ngecek terus yang dilewati berapa saya tanya dulu nih biar teman-teman tahu ya para subscriber, berapa sungai yang dilewatin? Jarak tempuh itu sekitar 11 kilo Pak. 11 kilo? 3 sungai 3 sungai, dan tidak ada bebatuan. Asli tanah. tanah lihat. Cuma 1 kilo yang ada bebatuannya. Bebatuan. Jadi Kita kalau melewati kalau hujan musim kayak apa? Kayak hujan ya saya tidak bisa mengucapkan berapa beratnya. Kemungkinan ya orang nggak sanggup Pak, tapi saya jalani dengan ikhlas. Oh, jadi gini teman-teman saya bersemuanya ya. Jadi kenapa kok sungai itu harus dilalui? Masalahnya pedalaman, dan mungkin kenapa tidak dibangun jembatan? Masalahnya itu pedalaman. Jadi akses itu mungkin jarang digunakan. Namun terpaksa digunakan Pak Andi karena dianggap itu jalur yang paling mudah dan paling dekat. Dekat. Ya. Meskipun berat Pak. Terus jalur itu biasa dipakai warga sekitar nggak? Dipakai Pak. Itu kan RT terakhir Pak, menuju RT terakhir. Itu dia sebenarnya jalan desa, cuma terhalang oleh sungai itu 3 kali. Jadi Oke, jadi gini aja, biar teman-teman nggak penasaran. ya, Dan biar kita semuanya lebih menghargai perjuangan sosok seorang guru. Bayangkan 17 tahun beli sepeda motor aja nggak bisa, bener Pak ya? Sepeda motor baru maksudnya? iya Pak. Ya. Sebenarnya seperti ini Pak Ya, belinya. itu ya. Cuma punya sepeda motor yang kayak begitu. Kenapa? Karena memang sepeda itu yang selalu dipakai. Iya. Bener ya? Iya. Jadi kita wajib bersyukur, terutama saya bersama teman-teman semuanya yang masih memiliki seorang guru. Kita sebagai muridnya kita harus mengabdi kepada guru tersebut. Kita doakan guru-guru kita semuanya berkah barokah hidupnya, sukses dunia akhirat. Oke teman-teman, hari ini saya akan memastikan kita akan ngawal seberapa berat perjalanan. Karena perjalanan berat, saya ganti baju boleh? Boleh Pak. Oke ya, sekarang saya mau ganti baju dulu. Pak Andi, masa pakai sarung kayak gini? Pakai celana ya? Iya pakai celana. Kalau pakai sarung kayak gini ya Bu ya, kalau pakai sarung ini nanti ucul nanti, gluset-gluset. Pak, jalannya segini. Bener ya? Iya. Ya. Saya suka sering lewat. Oh sering lewat sana ya? Iya. Terus sekali lagi nih saya nanya, Ibu, ini saya boleh nanya nggak ibunya? Iya, Pak. Ya, jadi gini, benerkah sampean kalau pulang itu sambil nyari kayu bakar? Ya iya Pak, buat beli bensin besok Pak. Kalau nggak itu kan nggak cukup Pak. Masya Allah, berarti sampean pulang ngajar sambil nyari kayu di hutan, Iya. dijual. Dijualnya Ya. kemana Pak? Biasanya ke tetangga atau ke pasar Pak. Berapa dapatnya? 10.000? Biasanya 20.000 Pak. 20.000. Iya. Ada sosok seorang perempuan yang cantik lagi, nurut Pak Andi. Tapi kalau nurut saya istri saya yang cantik ya. Tapi kalau nurut Pak Andi, ini istri yang cantik. Bayangkan, dengan gaji 300 dipakai beli bensin aja nggak cukup. Ada seorang perempuan yang soleh-soleka, tulus, ikhlas mencintaimu, terpesona melihat kebaikannya Pak Andi. Beliau namanya siapa Bu? Evi. Berapa lama sudah nikah sama Pak Andi? Baru nikah. Baru bulan 8 kemarin tanggal 10. Baru bulan 8. Saya tanya, umurnya berapa Pak Guru? 33 Pak. Umurnya 33. Iya. Kalau boleh saya nanya, kenapa kok telat sekali nikahnya? Ya karena untuk memberikan tanggung jawab kepada orang lain itu berat Pak. Saya itu inginnya kalau punya istri itu istilah Jawa niku piye carane ku mencintai tanpa menyakiti. Mencintai tanpa menyakiti. Iya, Sekarang saya tanggung tanya, jawabnya itu, betul. Sekarang saya tanya, kenapa kok mencintai tanpa menyakiti? Emang sampai nikah itu mau menyakiti? Tidak, paling enggak kan harusnya kan tidak menyakiti Pak. Iya. Saya kita hidup
berkeluarga itu butuhnya kita harmonis, apa adanya, sederhana, dan menerima apa adanya. Mungkin karena sampean merasa gajinya kurang ya. Ibu kok sampean ikhlas, Bu? Apa yang menjadi terpesona sama Pak Andi? Mungkin sudah jodohnya dari Allah. Mungkin. Iya, Pak. Saya dulu nggak kenal. Nggak kenal waktu. Padahal saya itu keluarnya itu. Oh, beliau Bu guru. Masya Allah, ternyata Pak Andi ini guru, beliau guru. Sama honorernya. Songo Mareng 3. Oh, beliau guru. Iya. Honorer juga ya? Saya sudah 12 tahun ngajar. 12 tahun. Iya. Gajinya berapa? Sama 300. Ya. Wis, saya doakan sampean semuanya tetap semangat. Guru itu pahlawan tanpa jasa, tidak bisa dinilai. Termasuk saya, termasuk mungkin orang-orang yang jadi pejabat-pejabat itu bisa jadi pejabat gara-gara dedikasi dan pengorbanan keikhlasannya jenengan semua. Pak Andi nikah baru mungkin 7 bulan. Karena takut nggak bisa menafkahi istrinya. Dia mencintai tanpa mau menyakiti. Gaji 300 mau dapat apa? Ternyata kan, Bu, seneng nggak dapat sepeda motor, Bu? Alhamdulillah. Dipakai boncengan nanti ya? Iya. Nganter-nganter ya? Iya. Kalau Bu, ini Pak Andi saya ajak ngelihat Medan ya, boleh ya? Iya. Berapa jam Pak Andi kira-kira kalau cuaca kayak gini? Insya Allah 1 jam, Pak. Kini medannya kurang, kalau berat lebih dari 1 jam, Pak. Satu jam, guys. Kalau berat 2 jam. Bensin beli 35.000, pulang ambil kayu bakar, ditempuh 1 jam perjalanan. Itu harus melewati hutan ya. Lewati hutan, 3 sungai tanpa jembatan. Tanpa jembatan. Oke, biar nggak penasaran. Sekarang saya ganti baju, kita ikutin Pak Andi. Ya teman-teman, ini saya udah ganti baju. Saya lepas sepatu. Masalahnya informasi dari warga sekitar memang jalannya ekstrim ya. Jadi ini nanti dipakai Pak Andi. Saya lagi sedang cari motor pinjaman, trail juga, tapi trail modifikasi ya. Nah, baju seragam saya tinggal di mobil. Ini sengaja mau ngecek aja ya. Ini baru 10 menit, masih kurang 50 menit ya. Ini saya belum melewati apa Pak Guru? Sini Pak Guru. Kita belum melewati sungai, 3 sungai. Ya, sungai tanpa jembatan. Terus Pak, ini jalannya memang tanah liat kayak gini. Tanpa ada jalan yang bagus. Tidak ada, Pak. Ya ada yang lewat galengan itu, tapi sama aja, Pak. Ini sudah bagus, Pak. Biasanya ini malah lebih parah. Kalau hujan kok ya apa Pak yo? Ini bisa kemarin ya, Pak. Kalau parah ya, ini nyampe sini ini sudah tidak kelihatan. Ini kan 2 hari nggak hujan. Berarti kita akan lanjut lagi perjalanan. Kita belum sampai ke sungai pertama ya. Kita nanti habis ini naik pegunungan kampung pertama. Habis itu nanti kita akan melewati sungai. Ini medan yang paling berat ya. Ayo Andi, saya sengaja ngawal Pak Andi ya, biar tahu nanti medannya kayak apa.
Wah, luar biasa. Kaki saya sampai kayak keseliu nih. Ini baru belum. Kita belum sampai sungai pertama. Dan ini selalu dilalui Pak Andi ya. Setiap hari selama 17 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Semangat! Ayo semangat. Terus. Kenapa, Pak? Sakit, Pak. Macet, Mas. Kena lumpur dengan air. Wow. Rehat dulu. Saya istirahat sebentar. Ini saya ketemu sama warga sekitar. Pak, boleh saya ngobrol-ngobrol dulu, Pak? Sini, Pak. Kendaraan yang di sana trouble ya, karena memang medannya luar biasa. Saya nanya nggak, Pak? Jalan kayak gini sampai harus lalui setiap hari? Setiap hari. Nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain. Satu-satunya ya ini. Satu-satunya. Iya. Bapak rumahnya? Rumahnya Kedung Dendeng. Jombang. Iya, Jombang. Jadi Bapak ini dari Jombang mau ke Lamongan, harus melewati perbatasan, harus melewati berapa sungai tadi yang dilewati? 3 sungai, benar-benar 3 sungai tanpa jembatan ya. Tanpa jembatan. Ada jalan lain? Ada yang sana lebih parah. Oh, lebih jauh lagi, lebih parah lagi. Lebih parah. Kita bersyukur alhamdulillah ini jalan yang harus dilalui seorang guru dengan gaji 300.000 setiap hari. Melalui jalan kayak gini, dan ini bukan jalan kayaknya, ini hutan kayak Pak ya. Iya, ini hutan, namun sama warga sekitar dipakai jalan karena memang nyari yang lebih dekat ya, namun nggak ada jalan lagi ya, terpaksa jalan hutan ini yang dipakai ya. Masnya ini dari Jombang mau ke Lamongan harus nerabas di tengah hutan, jalannya kayak gini. Kita belum sampai, berapa lama lagi Pak kita tembus sungai yang pertama? Sekitar 1 jam. Masih 1 jam lagi kita sampai ke sungai pertama. Belum sungai kedua, belum sungai ketiga. Bagaimana kalau hujan? Kalau hujan ya nggak bisa dilewati. Kalau hujan tidak bisa dilewati. Namun sama Pak Andi mau hujan mau apa tetap dilewati. Masalahnya dia harus sampai ngajar. Nah itu suara ngeraung-ngeraung itu kendaraan kita yang kita pakai coba. Masalahnya saya kepingin memastikan bahwasannya seorang guru Andi ini benar yang diceritakannya, bahwa dia harus melalui jalan ini kurang lebih hampir 1,5 jam setiap hari ya. Itu kalau tidak hujan. Kalau hujan mungkin bisa tembus 3 jam. Ya lebih lama lagi bisa. Lebih lama lagi. Soalnya apa itu banyak tanahnya. Iya, banyak tanahnya. Kalau bisa itu motornya kadang itu ninggal di sini. Masya Allah. Padahal jaraknya cuma 10 kilo sampai 11 kilo ditempuh 3 jam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan warga di sini sehat semuanya. Amin. Ya. Sebentar. Ini tadi saya baru tahu bahwasanya sampean ini mantan muridnya Pak Andi. Iya, mantan murid. Berapa tahun diajar Pak Andi? Ya, selama kelas 1 mungkin. Kelas 1 masnya ini menjadi Pak Andi. Perjuangan seorang guru Pak Andi berat enggak? Berat. Jadi kalau sampai berapa? Ya sekitar berangkatnya jam berapa? Bisa 3 jam, 2 3 jam. Berarti enggak, biasanya Pak Andi nyampe sekolah jam berapa? Jam 7 lah. Jam 7. Berarti perkiraan Pak Andi berangkat dari rumah subuh. Bekas murid saya, Pak. Nah, ya kan ini bekas muridnya. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya Mas ya? Iya. Kedalaman sana. Masya Allah. Jadi Pak Andi ini kalau berangkat dari rumah mungkin subuh, Ya, mungkin. sampai sekolahan harus jam 7 pagi. Perjalanan 3 jam ditempuh. Medannya luar biasa. Wes, oke siap, lanjut. Kita puasa, tetap harus puasa. Semangat. Ya, ayo. Nah, ini kita seperempat perjalanan. Ya, kita lagi-lagi dan lagi-lagi kita harus istirahat. Trouble. Pak Andi ini ternyata tidak pernah jalan 4 bulan. Jalan kaki 4 bulan ini kan berangkatnya
10 kilo. 10 kilo lah kasarannya. Saya buat buang 10 kilo. PP kan 20 kilo. 20 kilo itu jalan PP. PP. PP Setiap hari selama 4 bulan. bulan. Kenapa kok begitu, Pak? Di waktu 2006 saya belum bisa istilahnya tegen masalah sepeda, Pak. Berarti medannya lebih parah dong. Lebih parah terus sampai nggak seberapa bisa Iya, naik sepeda. lagi pula kalinya itu sungainya banjir segini, Pak. Berarti Mas. jalan kaki ya. Iya. Saya Bayangkan perjuangan seorang guru jalan kaki 20 km setiap hari menyeberangi sungai, menyeberangi jalan segala macam. Sudah, jangan banyak tanya, jangan banyak ngomong. Gas. demi daerah terpencil. Ayo. Benar-benar perjuangan seorang guru yang namanya Andi. Setiap hari berangkat dari rumah subuh, dia harus menempuh jalannya kayak begini. Ini kondisinya enggak hujan ini. Bagaimana kalau kondisinya hujan? Ya. Belum sampai sungai. Belum sampai sungai. Sungainya masih jauh, Pak? Masih jauh lagi? Kampungnya. Apa itu, Pak? Wih. Dapat dari mana tadi itu? Banyak betul. Ya, ini setengah menit lagi, setengah jam lagi kita sudah sampai ke kampung pertama. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa, luar biasa. Jalan setelah setengah jam kami sampai di kampung pertama ya. Kampungnya masih beberapa penduduk ya. Ini kita sudah masuk ke desa yang ada di dalam hutan. Desa yang ada di dalam hutan sudah masuk ke Kabupaten Tuban. Kita masih lanjut lagi, mungkin kurang 10 menit lagi kita sampai di sungai pertama. Ayo, gas. Sudah.